kebijaksanaan gitu. Sudah Pak poinnya? Sudah Pak, ya poinnya. Terima kasih Pak. Pak Setiano, kita lanjut ke A17. Bapak Ibu. Venansius Pak, itu Venansius Pak. Oh iya. A17 Bapak Venansius Gian. Silahkan Bapak, 3 menit. Ya Pak, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah dari tadi sudah banyak sebenarnya dirangkum tentang prinsip nilai religius. Di sini saya juga mengambil nilai religius. Poin-poin pentingnya saya patok pada 3 hal. Yang pertama itu nanti sikap atau perilaku patuh pada ajaran agama yang dianut. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sikap toleran atau toleransi kepada penganut agama yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga nanti sikap hidup mau berdampingan atau hidup rukun dengan siapapun selama berada di NKRI dan di dunia sebenarnya. Nah, itu untuk poin-poin penting dari nilai religius yang bersumber dari Pancasila. Nah, untuk saran saya setuju dengan Bapak Dokter tadi bahwa untuk menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai daripada Pancasila ini di dalam kehidupan berbangsa bernegara, maka kita harus paham terlebih dahulu. Nah, sementara selama ini untuk mencari pemahaman ini sangat sulit. Bersyukur kita ada Lemhanas yang membantu kita untuk memahaminya. Nah, dan kemarin disebutkan Bapak Gubernur bahwa Lemhanas pun tidak mampu secara luas. Nah, jadi kita agen-agennya dan di saran nanti saya mau menambahkan bagaimana kalau misalnya Lemhanas itu menggandeng pendidikan seperti dikatakan Bapak Dokter tadi, khususnya komponen-komponen misalnya kami guru, supaya kami dapat lebih memahami tentang nilai-nilai ini semua. Begitu Pak. Artinya semua guru misalnya di kementerian ini atau di provinsi ini diadakan penataran atau pelatihan. Sehingga nilai-nilai daripada kebangsaan kita ini dapat tertular kepada siswa-siswa kita. Setidaknya untuk 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, maka Indonesia akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Venansius. Kita lanjut ke A18, Bapak Nandang Sofyan. Silakan Bapak, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kedengaran? Kedengaran Pak. Dengar Pak, terdengar. Untuk essay saya, untuk ini saya itu judulnya adalah membentuk karakter anak. Jadi dalam membentuk karakter anak ini saya ambilnya 2. Kurang jelas Pak. Bagaimana? Suaranya kurang jelas Pak. Yaitu religius dan kekeluargaan. Kenapa saya ambil 2, religius dan kekeluargaan? Karena anak ini merupakan aset bangsa. Ya, kita juga mungkin dari anak, ya, karena pentingnya anak ini, menurut saya kita ini harus pertama kali mengajarkan pada anak itu mengenai nilai-nilai keagamaan. Nah, di sini nilai-nilai keagamaan kita bisa contohkan pada anak, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sini saya ambilnya contohnya ada sekitar 31 nilai. Ya, salah satunya misalkan tidak melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan, atau saya tulis di sini di poin nomor 3, memelihara keasrian dan kebersihan lingkungan dan alam sekitar. Kenapa ada alam sekitar dan lingkungan? Karena menurut saya nilai agama itu adalah nilai universal. Nah, itu untuk anak, ketika anak balita kita memberikan berbagai macam contoh penilaian, karena anak itu sangat cepat sekali melihat, mendengar, dan merasakan. Jadi anak balita itu dia tuh memotret apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya melakukan hal yang buruk, anak itu pasti akan dewasanya akan menjadi anak yang buruk. Jadi ketika orang tua melaksanakan nilai-nilai keagamaan, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang baik. Kemudian ketika anak tersebut menjadi dewasa, kemudian dia bekerja di pemerintahan, menjadi seorang pejabat pemerintahan yang baik. Bila dia misalkan menjadi seorang yang pemimpin yang baik, yang religius. Nah, setelah keagamaan, kemudian untuk merubah atau membentuk karakter anak, yaitu nilai kekeluargaan. Karena di dalam kekeluargaan itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa diterapkan oleh kita semua pada anak kita, atau pada anak didik, ataupun pada lingkungan keluarga lainnya. Yang pertama misalkan nilai kekeluargaan itu adalah mengenai penerimaan. Nah, kita ajarkan bagaimana sih caranya menerima. Misalkan anak
ketika anak ingin mainan, kita tidak mampu memberikan mainan, ya bagaimana caranya agar anak itu mau menerima tidak mendapat mainan. Kemudian belas kasihan di keluarga itu nilainya. Kemudian keberanian. Bagaimana caranya anak itu berani mengungkapkan pendapatnya, berani mengatakan salah, berani mengatakan benar. Kemudian kesetaraan. Karena kita tahu, kita misalkan saya lahir di Sunda, otomatis saya tahunya adalah suku Sunda ada suku yang terbaik. Tapi kalau kita sebagai orang tua, kita harus menjelaskan bahwa bangsa Indonesia ini banyak sekali sukunya. Dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua. Kita kasih tahu kepada anak, nih suku-suku tersebut adalah saudara, suku Batak ada suku masih saudara juga dan sebagainya. Jadi adanya kesetaraan ini diharapkan anak itu ketika dewasa memahami berbagai macam suku dan menerima. Karena kadang-kadang saya ini seorang suku. Waktunya habis. Jadi poinnya. Jadi poinnya untuk kekeluargaan, misalkan kesetaraan, keadilan, kemurahan hati, kejujuran, integritas, kebaikan. Jadi dengan adanya nilai kekeluargaan ini, anak tersebut ketika dewasa bisa menerima keadaan walaupun dia di mana saja. Yang saya rasakan ketika saya seorang Sunda ada di Makassar, yang katanya suaranya keras-keras dan sebagainya, ketika saya belajar ternyata orang Makassar itu baik. Jadi persepsi di awal kata orang seperti itu kita bisa membuktikan ternyata tergantung dari karakter kitanya bisa menerima atau tidak. Seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nandang. Kita lanjutkan ke A19, Bapak Sapna Bibi. Silakan Bapak. Ibu. Ibu. Maaf, Ibu. Ya, Ibu ya Pak, bukan Bapak. Oke, jawab nih Pak. Ya, oke. 3 menit. Oke, terima kasih. Mungkin hampir sama seperti yang memilih dari nilai-nilai religius, di mana saya mengaplikasikan esai saya kepada lulusan mahasiswa, ya. Jadi karakter nilai religius yang ada pada lulusan perguruan tinggi, karena kita melihat lulusan perguruan tinggi saat ini banyak sekali yang cerdas secara intelektual, ya, tetapi kurang terbina secara spiritual dan kurang kecerdasan emosional sehingga tidak siap di dunia kerja. Jadi poinnya diharapkan dengan adanya pendidikan berkarakter berbasis religius bisa meningkatkan nilai lulusan, dan diharapkan juga setiap dosen dapat menerapkan nilai-nilai religius di setiap proses pembelajaran. Karena kan nilai religius ini tidak ada SKS-nya kalau di kuliah, walaupun ada mata kuliah agama, tetapi itu lebih kalau di akhir lebih ke pembacaan Al-Quran saya khusus, ya, tapi tidak ada mungkin pembentukan karakter religius itu bisa dari etika ataupun sikap sehari-hari terhadap lingkungan sosial dan sosial lingkungannya. Ya, jadi diharapkan semua, dan mungkin juga pihak kampus bisa membuat pelatihan ekstrakurikuler terhadap karakter pendidikan karakter berbasis agama, ataupun mungkin bisa membuat pelatihan tentang bela negara ataupun pemantapan nilai-nilai pertahanan yang ada unsur-unsur religius secara nasional. Oke, saya rasa itu aja poin dari saya. Terima kasih Ibu Sapna. Selanjutnya A20, Ibu Sinta Francis. Silahkan Ibu, 3 menit. Suaranya Ibu Sinta belum di-unmute, Bu. Ya, maaf Pak, terima kasih Pak. Saya membahas nilai dari sisi kerakyatan. Nah, saya dari sisi Pancasila, saya mungkin hampir sama dengan teman-teman yang sudah mendapatkan kerakyatan, bahwa melihat bahwa asas kerakyatan itu adalah ada kesadaran untuk cinta kepada rakyat, punya jiwa kerakyatan, maupun nasib dan cita-cita. Saya juga melihat di sini, saya menulis di esai saya, bagaimana turunannya khususnya dalam bidang saya itu gizi dan pembangunan, bagaimana kaitannya dengan ideologi. Bahwa ternyata ideologi kita Pancasila itu berdampak pada pembangunan khususnya di sektor gizi Indonesia. Karena kita ketahui bahwa pembangunan suatu bangsa itu merupakan upaya pemerintah bersama masyarakat, ya. Apalagi juga kita melihat bahwa naturnya manusia itu sebagai makhluk sosial atau zon politikon tidak akan dapat hidup sendiri.
Nah, di esai saya juga membahas mengenai kerakyatan ini ternyata banyak sekali aspeknya, khususnya yang gizi, kita juga bisa mengurangi dampak masalah gizi yang ada di masyarakat. Jadi saya lebih ke implementasinya, Pak. Nah, di sini juga tidak hanya masalah gizi, tapi juga aksesibilitas pangan untuk penduduk dan juga bagaimana kondisi-kondisi ekstrim yang bisa ditekan atau bisa kita cegah dengan adanya atau memaknai sisi asas kerakyatan. Mungkin nanti lebih detailnya ada di esai saya, tapi kira-kira kesimpulan dari yang saya ambil dari esai yang saya tuliskan adalah bahwa ideologi Pancasila itu mempunyai hubungan timbal balik dengan masalah gizi dan kesehatan. Nah, jika misalnya keadaan gizi di suatu bangsa kita dalam keadaan pembangunan dan SDM akan berkualitas dengan baik. Nah, ideologi ini akan mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir dalam menetapkan nantinya dalam membuat suatu kebijakan oleh pemerintah, di mana harapannya dengan ideologi Pancasila dengan asas kerakyatan ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini harus melibatkan berbagai pihak dan berbagai sektor dan pastinya untuk kelangsungan masyarakat. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sinta. Ke A13, Ibu Barina. Silahkan, Ibu Barina. 3 menit. Terima kasih. Adapun yang akan saya di esai saya memaparkan tentang implementasi nilai kerakyatan dapat meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi saya di sini memperhatikan dengan nilai-nilai kerakyatan tersebut. Ada juga nilai-nilai kerakyatan itu tidak dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu contoh saya pernah melihat atau kita pun semua bisa memperhatikan di televisi ataupun di media-media sosial lainnya mengenai salah satunya adalah mengenai penolakan pemakaman jenazah yang terkena COVID-19. Artinya di sini nilai-nilai kerakyatan itu nyaris tidak ada. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena nilai-nilai kerakyatan itu tidak dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Semua masyarakat di Indonesia ini mempunyai hak yang sama. Maupun dia, apakah dia karena terkena penyakit corona atau COVID-19, berhak dia untuk dimakamkan di Persada Nusantara ini. Tapi kenapa kok mesti ada masyarakat yang menolaknya? Jadi di situ saya lihat nilai-nilai kerakyatan atau permusyaratannya itu sudah salah. Sepakat satu kampung untuk tidak menerima suatu jenazah daripada seseorang yang berdampak COVID-19 itu sudah sangat bertentangan betul dengan nilai-nilai Pancasila kita. Jadi harapan saya ke depannya mulai dari lapisan masyarakat yang berpendidikan rendah, sedang, menengah, sedang dan tinggi, maunya diterapkanlah nilai-nilai kerakyatan ini supaya tidak menjadi bumerang bagi kita semua dalam bernegara ini, Pak. Jadi hanya itulah saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Barina. Selanjutnya Bapak Ahmad Yusuf 11. Silahkan Bapak Ahmad Yusuf 3 menit. Baik, terima kasih Pak Ketua. Di sini saya mencoba mengangkat esai ini di kerakyatan. Bersumber dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini jelas bahwasanya kerakyatan dalam sila keempat ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tadi juga telah disinggung oleh Bapak Bambang dengan cukup jelas. Poin yang saya tekankan di esai ini ada 2 poin, yaitu poin yang pertama bagaimana sikap-sikap positif ya terhadap sila keempat tadi yang telah saya sebutkan. Terus yang kedua adalah
bagaimana pengamalan nilai kerakyatan baik itu di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam pendidikan dan seterusnya. Nah, dari 2 poin tersebut, sikap positif terhadap sila keempat sama nilai implementasi nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari, implementasi nilai kerakyatan di dalam pendidikan dan seterusnya. Semuanya ada tertuang juga di esai tertulisnya. Sebagai contoh misalkan, kalau kita melihat adanya saat ini cukup banyak orang yang menyatakan bahwasanya saat ini terjadi degradasi moral. Pada saat kita kembalikan lagi ke sumber-sumber inti daripada Pancasila, artinya semuanya sudah tercakup di sana untuk antisipasi terhadap degradasi moral tersebut. Akan tetapi mungkin hanya saja implementasi nilai kerakyatan tersebut belum tertanam di dalam jiwa-jiwa tersebut. Ya. Poinnya, nah, ini memang waktunya, poinnya. Poinnya tadi adalah di dalam esai ini sikap-sikap positif terhadap sila yang keempat, kerakyatan tadi, dan pengamalan nilai kerakyatan di dalam kehidupan, baik itu kehidupan sehari-hari ataupun di dalam pendidikan dan di dalam bernegara, pemerintahan. Nah, mungkin itu Pak Ketua poin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Yusuf. Ibu Sekretaris 1, Ibu Suci, silahkan, waktunya 3 menit. Terima kasih Bapak Ketua. Saya mengambil judulnya implementasi makna nilai kerakyatan untuk kesadaran masyarakat masa kini. Yang mana masyarakat masa kini itu artinya generasi milenial yang masih muda-muda. Nah, saya melihat sekarang ini semakin banyak penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang sudah semakin hilang atau tidak disadari oleh anak-anak muda. Karena seperti contoh yang Ibu Desi bilang, demo-demo yang ada selama ini tuh kebanyakan memang anak mahasiswa dan anak-anak yang baru besar itu. Dan itu demonya menjadi anarkis yang bukan tanpa emosi. Nah, di sini negara itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan itu adalah asal mula kekuasaan negara. Dan jika generasi-generasi muda itu bisa dibimbing lebih baik, lebih ditanamkan atau lebih akrab dengan nilai kerakyatan, maka mereka kan lebih baik dan lebih memiliki sikap positif, yaitu misalkan mencintai tanah air, yaitu nasionalisme, lebih menciptakan persatuan dan kesatuan untuk Indonesia dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan untuk negara. Dan di sini saya mau ngasih poinnya itu, mungkin kita bisa menambahkan materi atau praktek dalam dunia pendidikan yang enggak cuman teori saja, tapi memang benar-benar teori dan praktek langsung, maupun di tempat kerja yang nantinya anak generasi milenial itu juga tidak akan hilang gitu. Misalkan di pendidikan mereka sudah menerima, akan tetapi nanti pasti tempat kerja udah hilang gitu aja. Nah, di sini saya mengharapkan supaya di tempat kerja pun mereka tetap memiliki atau akrab atau masih mengingat bagaimana nilai kerakyatan agar tidak terjadi anarkisme yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tuti. Terakhir saya akan menyampaikan esai saya mengangkat esai mengaitkannya dengan pilkada serentak, pengamalan nilai kerakyatan dan nilai kekeluargaan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ini diperkirakan kalau tidak bergeser ya, itu tanggal 23 September itu akan ada pilkada serentak. Ada 270 daerah. Jadi ini sangat berpeluang konflik ya, konflik horizontal, yang mana kita ketahui setiap pilkada di Indonesia ini, itu yang kata Bung Karno, mengabaikan nilai-nilai permufakatan, permusyawaratan. Tidak kita pungkiri bahwa demokrasi kita sudah sangat demokrasi liberal, tapi bagaimanapun dengan nilai-nilai kerakyatan, kedaulatan rakyat tetap harus disalurkan dengan mekanisme pilkada ini. Nah,
pada fenomena pilkada ini kita sudah mengabaikan nilai-nilai permufakatan, musyawarah, terus kekeluargaan, ya. Sehingga kita menjadikan pilkada itu sebagai bukan lagi prinsip kerukunan, tapi kerusuhan. Ini sangat tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebagusnya di dalam pilkada itu kita harus mengamalkan nilai-nilai pertama bahwa pilkada itu benar-benar sebuah mekanisme untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Kedua, bukan untuk kepentingan individu atau golongan. Jadi berdiri di atas semua golongan, kata Soekarno. Tidak memaksakan kehendak dalam pilkada. Banyak terjadi. Terus konflik diselesaikan dengan musyawarah, ya, bisa juga secara konstitusional di MK, dan menghormati hasil pilkada. Ini jadi persoalan kita. Nanti MK itu pasti akan penuh setelah pilkada. Kesimpulan saya di dalam pengamalan nilai kerakyatan ini bahwa dalam penyelenggaraan pilkada bahwa kedaulatan rakyat itu memang harus betul-betul dijamin dalam sistem politik elektoral dengan pilkada serentak ini, harus dijunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan permusyawaratan. Kedua, pengamalan nilai kekeluargaan yang sering diabaikan di dalam momen-momen politik, bahwa momen politik elektoral seharusnya tidak memunculkan konflik horizontal. Semangat kehidupan bersama dan hidup rukun harus menjadi nilai yang diamalkan. Seperti itu, dan juga harus mencoba mengurangi politik identitas, tetapi konsep kewargaan. Setiap warga mempunyai hak-hak politik memilih dan dipilih. Terima kasih, itu presentasi saya sebagai penyaji terakhir. Kalau ada yang tertinggal, silahkan menyampaikan langsung, Bapak Ibu. Izin A2 belum, Pak. Oh, maaf Bapak. A2 belum ya? Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Fridianto. Ya, sebelumnya koreksi dulu Pak Pak Fridianto tadi pilkada tanggal 9 Desember Pak, bukan September. Oh iya ya. Karena sudah mengalami pengunduran 3 bulan 12 hari. Oke, terima kasih. Oke. Jadi saya makanya kemarin langsung saja Pak Ketua nggih, izin. Silahkan Pak, 3 menit. Ya, jadi di dalam esai saya ini mengambil tentang ketahanan pangan, Pak. Nah, kemarin kan saya bingung juga memasukkannya ketahanan pangan ini ke nilai kekeluargaan atau ke nilai kerakyatan ini. Akhirnya ya banyak masukan ya nilai kerakyatan. Jadi kalau di dalam esai saya itu masyarakat ini memiliki peran dalam negara, yaitu dalam upaya pembelaan negara, di mana di dalam Undang-Undang Dasar sudah dicantumkan pada khususnya pasal 27 ayat 3 yang menyatakan semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, di dalam kondisi saat ini yang pandemi Covid ini, saya sepakat seperti yang disampaikan tadi tentang 3M, ya. 3M itu di dalam penelitiannya di mana itu? Di Humas UNJ, ya, UPN Veteran Jakarta, ya, pada tanggal 23 Maret lalu, itu disebutkan bahwasanya dalam upaya kesiagaan bela negara dalam pencegahan virus corona berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus pada satuan pendidikan, diinstruksikan kepada satuan pendidikan untuk memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan di berbagai lokasi strategis, ya, di mana kegagalan dalam menjaga kebersihan tangan adalah penyebab utama infeksi dan dapat mengakibatkan penyebaran mikroorganisme multiresisten di lingkungan sekitar. Lebih lanjut, dari Humas UPN Veteran Jakarta menyatakan bahwa menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan adalah metode yang paling praktis dan efektif dalam pencegahan infeksi. Ya, di dalam nilai-nilai religius, ya, khususnya Islam, itu sebenarnya sudah diajarkan bagaimana menjaga kebersihan itu. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah telah menunjukkan bahwasanya Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Ya, bagi umat Islam pastinya akan menjaga itu semua. Dan diharapkan semua masyarakat Indonesia pun melakukan arahan yang diberikan oleh pemerintah dengan 3M tadi.
ya. Karena apa namanya, semua merupakan bentuk bela negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga pada ujungnya itu ketahanan pangan itu ya menurut WHO ya telah memperingatkan kepada negara-negara yang ada di dunia bahkan akan terjadi kelangkaan atau darurat pangan di tengah pandemi virus corona ini. Terlebih lagi dengan adanya sistem apa namanya itu pembatasan sosial secara besar-besaran atau yang lebih dikenal dengan lockdown di beberapa negara, ini berpengaruh terhadap pemenuhan pangan di setiap negara, tidak terkecuali juga di Indonesia. Nah, makanya apa namanya, ketahanan pangan ini juga diperlukan selain ketahanan dalam apa namanya, ketahanan lainnya, mewujudkan ketahanan pangan nasional ini. Ya paling tidak dengan penerapan kedaruratan kesehatan yang telah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 serta pembatasan sosial berskala besar bagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 serta peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Jadi implementasinya di lapangan ini masih diperlukan pendataan dan verifikasi dari aspek epidemiologi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi itu Pak, intinya di dalam isi saya, paling tidak masih diperlukan adanya pengurangan risiko penyebaran pandemi COVID di tingkat lokal, serta dengan apa memperhatikan keberhasilan penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yang mulai dari tingkat pusat hingga yang paling bawah, tingkat RT. Makanya ada saat ini di apa itu, di kampung-kampung itu ya di Surabaya itu ada namanya Kampung Tangguh itu. Itu mungkin sebagai apa namanya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana khususnya pasal 4 huruf A, C, E dan F. Itu mungkin Pak Ketua ringkasan dari isi esai saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anang. Kawan-kawan, kita sudah menyelesaikan 20 esai. Kita sudah dapat poin-poin, sudah dicatat 2 sekretaris kita. Selanjutnya mungkin bagaimana Bapak Deputi ya,